Anggota tubuh ketika sujud ada 7. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, yang pertama al-jabhah, wa asyara biyadihi ila anfihi. Rasulullah SAW memberi isyarat kepada hidungnya. Maksudnya dahi dan hidung dihitung satu. Dahi dan hidung dihitung satu. Jadi ketika sujud dahi menempel pada tanah, demikian hidung juga menempel pada tanah. Ini yang pertama, tulang yang pertama. Yang kedua, wal yadaini, 2 tulang. 1, 2 ya. Kemudian jadi 2 dan 3 ya. Wa rukbataini, 2 lutut, yaitu 4 dan 5. Wa atrafil qadamain, dan jari-jari kaki ya. Ya ini 6 dan 7. Jadi totalnya ada 7 tulang yang kita diperintahkan untuk sujud di atasnya. 1 dahi dan hidung, yang kedua telapak tangan, yang ketiga dan yang keempat dan 5 adalah kedua lutut, yang keenam ketujuh adalah jari-jari kaki ketika kita sedang sujud. Dari sini para ulama berselisih tentang bagaimana orang yang sujud yang tidak menempelkan hidungnya di tanah. Ada 2 pendapat secara umum. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sah, dan ada yang mengatakan sujudnya tidak sah. Ya, karena yang mengatakan sah, mereka kembali kepada bahasa. Secara bahasa namanya sujud adalah meletakkan dahi di tanah. Jika seorang sudah meletakkan dahi di tanah, maka dia dikatakan telah sujud meskipun hidungnya tidak nempel di tanah. Namun pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya seorang sujud hendaknya hidungnya ditempel di tanah. Kalau dia sengaja meninggalkannya, berarti sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Sebagaimana kalau seorang sujud misalnya tanpa meletakkan tangan, dia sujud kemudian cuma tangannya tidak diletakkan di atas lantai, dia cuma kepala saja, secara bahasa dikatakan sujud. Secara bahasa dikatakan sujud, tapi ini bukan sujud yang syar'i yang diinginkan oleh Nabi. Nabi menginginkan sujud di atas 7 tulang. Ya, 7 tulang tersebut Nabi isyaratkan, yaitu dahi dan hidung dianggap satu. Dianggap satu. Ya, kalau secara bahasa saja mereka mengatakan, bukankah secara bahasa kalau kita sujud tanpa nempelkan hidung dikatakan sujud? Kita bilang, iya benar. Demikian juga secara bahasa kalau Anda sujud tanpa menempelkan kedua tangan di lantai, ada sujud begini dikatakan juga sujud. Tapi itu sujud yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Dari situ lebih hati-hati adalah sujud dengan menempelkan hidung. Nah, saya ingatkan kepada sebagian kawan-kawan yang mungkin memakai kacamata, ya, kalau kebetulan hidungnya mancung tidak jadi masalah, dia bisa sujud tanpa harus melepaskan kacamata. Tapi kalau hidungnya pas-pasan, maka hendaknya dia bawa kacamata agar dia lebih khusyuk ketika dia sujud sehingga nempel antara jidatnya dengan hidungnya. Ya, ini segera saran saja ya.